Ya kalian kalau mau belajar boleh, tapi kalau kalian misalkan ada prospekan, ada calon prospek, atau ada tim yang saya nggak tahu, maybe punya gangguan-gangguan kesehatan yang sesuai dengan tema, atau punya keluhan-keluhan gitu, boleh diajak ke sini untuk mereka juga bisa menyimak penjelasan dari dokter dan ada tanya jawabnya juga. Oke, nah jadi hari ini kita akan bahas tentang deteksi dini kanker, teman-teman. Kenapa kita bahas ini? Karena kalian boleh lihat ya di Google juga kalian cari. Jadi kanker itu meningkat setiap tahunnya dan di Indonesia juga terutama. Kenapa? Karena kurangnya deteksi dini. Deteksi dini dalam artian apa? Kalau di kita, termasuk saya ya, nah, saya nggak tahu termasuk kalian atau enggak, tapi harusnya kalau orang Indonesia rata-rata sama, dan apalagi kalau yang udah umurnya di atas 30-40 tahun, rata-rata pemikirannya pasti sama. Saya nggak mau periksa ke dokter, takutnya ntar ketahuan semua rusaknya apa, malah jadi sakit, malah jadi harus nginep, malah jadi harus minum obat, malah jadi ketahuan. Udah mendingan saya happy-happy aja, yang penting nggak stres, saya nggak pernah medical check up gitu kan, nggak ada keluhan apa-apa, udah hidup aja seperti biasanya setiap hari. Gitu kan, pasti kan, ya termasuk saya ya teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang bisa dibilang meningkatkan juga kanker, resiko kanker juga karena kenapa? Walaupun kita nggak ngecek apa segala macam kayak gitu, namanya sel abnormal yang ada di dalam tubuh kita itu tetap ada dan kita nggak tahu juga dia berkembangnya gimana. Apakah dikasih makan juga dari yang kita makan? Makanya kenapa kalian suka ada istilah makanan ini memicu kanker gitu kan? Yaitu mungkin ngasih makan ke sel kankernya itu gitu loh, kayak zat karsinogen dari bakar-bakaran atau apa, gosong-gosongan misalkan gitu kan. Nah, jadi pentingnya medical check up juga untuk teman-teman rutin setahun sekali aja, biar kalian juga tahu apakah ada sesuatu yang aneh di tubuh kalian walaupun kalian nggak merasakan, karena di kemudian hari itu bisa jadi fatal, teman-teman. Yang ada yang susah bukan kalian doang, tapi keluarga juga ya. Biasanya susah kalau kanker. Dan kantong sih pastinya ya. Oke, nah jadi sekarang kita akan bahas pentingnya deteksi dini ya teman-teman, untuk kita biar bisa tahu apakah kita sepenuhnya sehat atau enggak, ataukah kita mungkin ada gangguan yang sekarang belum mengganggu, tapi bisa aja 10 atau 15 tahun lagi muncul gangguan itu. Oke, hari ini kita ditemenin oleh Dr. Susi Lorini yang akan membawakan tema tentang kanker hari ini. Sudah hadir, sebentar saya spotlight biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, oke. Selamat sore, dokter. Selamat sore semuanya. Saya ini dari Tangerang. Wah, habis seminar ya, dok ya? Ya, ada rapat sih di Tangerang. Ya. Oke, oke. Silakan dimulai kalau gitu, dokter. Ya, terima kasih. Minta tolong dibagikan ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi benar kata Pak Angga bahwa sekarang ini memang rata-rata wanita-wanita ya, terutama ya, itu kurang mengenali gejala kanker secara dini ya, sehingga lebih seringnya terlambat datang ke pelayanan kesehatan dan akhirnya kankernya itu sudah stadium lanjut. Jadi bukan hanya masalah jumlah kanker yang tinggi sekarang ya, kematiannya juga tinggi karena terlambat untuk didiagnosis dan dilakukan pengobatan gitu. Nah, next slide. Nah, ini gambaran data kanker di Indonesia di tahun 2022. Nah, dan sekarang ini usia orang yang sakit kanker tuh semakin muda ya. Di beberapa kasus yang saya jumpai itu bahkan ada kanker ovarium yang sering disebut sebagai the silent lady killer ya. Itu menimpa seorang anak yang bahkan belum balik ya. Jadi umur masih umur 14 tahun tuh dua kankernya dua ovariumnya tuh sudah terkena kanker. Nah, paling tinggi pada wanita itu adalah kanker payudara, lalu ada kanker serviks, kemudian kanker paru, kanker
usus besar atau kolorektum, ya. Lalu kanker hati. Nah, lalu kanker yang lainnya itu mencakup 51,4%. Next. Nah, ini data kematiannya. Jadi kalau yang paling tinggi menyebabkan kematian itu adalah kanker paru-paru, ya. Disusul oleh kanker payudara, lalu kanker serviks, kanker hati, ya. Next. Nah, kanker itu apa sih gitu ya? Kalau ada benjolan, nah itu apakah semua benjolan itu kanker? Tidak semua benjolan itu kanker ataupun tumor, ya tumor atau neoplasma yang sering kita sebut tumor itu sebetulnya merupakan penyakit karena pertumbuhan yang tidak normal. Ya, jadi sel itu normalnya dia tidak membenjol gitu ya. Ini jadi membenjol ya, walaupun di sini neoplasma ini tidak selalu kanker ya, ada yang jinak, ada yang ganas, ada yang antara jinak dan ganas ya. Jadi mau dikategorikan ganas kok ya belum gitu ya, tapi dia punya sifat yang seperti ganas. Namanya intermediate ya. Next. Nah, kanker ini merupakan pertumbuhan dari sel baru yang berbeda dengan sel normal, ya. Dan tumbuhnya itu tidak terkontrol, tidak terkoordinasi, ibaratnya anak itu ya anak yang nakal gitu ya. Nah, ini beda dengan misalnya pembengkakan karena adanya misalnya peradangan. Nah, maka kadang-kala kita harus bisa membedakan juga ini peradangan atau ini tumor atau kanker tadi gitu ya. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana membedakannya. Next. Nah, jadi untuk mengetahui kita ini punya risiko atau tidak, kita terkena kanker atau tidak secara dini. Apa yang harus kita ketahui? Pertama, kita harus menyadari ya, kita punya riwayat keluarga enggak? Cari tahu nih, ada enggak misalnya riwayat dalam keluarga kita dari ibu misalnya ya. Lalu misalnya bude-bude kita atau kakaknya ibu, adiknya ibu, atau mungkin juga justru nenek kita, dan bahkan kadang-kala 7 turunan itu ya. Nah, lalu kita juga harus belajar bagaimana gejala penyakit kanker yang bisa kita buat semacam singkatan gitu ya untuk menjembatani supaya kita ingat gitu ya, namanya waspada. Nah, lalu juga kita harus mau sedikit bersusah payah ya tiap hari kalau kita mandi kita bisa sambil bercermin ya, kita lakukan sadari untuk memeriksa apakah kita ada benjolan pada payudara. Lalu kalau kita sudah pernah berhubungan dengan suami istri, hubungan dengan suami atau pasangan ya, itu kita harus memeriksakan diri terutama pap smear kita ya. Jadi diambil lendir vaginanya ya, leher dari leher rahimnya diambil lendirnya. Nah, lalu nanti kita akan screening apakah ada penyakit atau tidak. Nah, bisa juga dengan pemeriksaan sitogenetik namanya ya, untuk mengetahui apakah ada mutasi genetik tertentu yang meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker. Ya, ini misalnya contohnya adalah mutasi BRCA misalnya ya, di mana di luar negeri itu screening seperti ini tuh sangat dianjurkan, dan walaupun biayanya mahal ya, kadangkala orang-orang yang memang punya pengetahuan dan punya uang tentunya ya, itu rela untuk melakukan itu, karena kalau tipe kanker yang disebabkan oleh mutasi tertentu ini dia bersifat familial, artinya menurun ya dari tadi ya, mungkin neneknya, lalu ada kakaknya, ibunya, mungkin ibunya juga ya. Saya sendiri punya pasien itu kakak beradik ya, dulu dia sama-sama waktu gadis itu ada benjolan pada payudara, ternyata setelah dioperasi
diagnosisnya jinak fibroadenoma. Nah, lalu pada saat mereka sudah tua, sudah menopause, tahu-tahu tumbuh benjolan baru yang secara dari perabaan saja, kalau saya sebagai dokter ya, itu ganas dua-duanya. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan screening seperti itu genetik ini. Nah, kalau di luar negeri, kalau kita punya mutasi genetik pada gen BRCA ini ada pencegahannya ya, kadangkala pencegahannya ekstrim ya, jadi dilakukan pemotongan pada justru indung telur, karena kanker-kanker dengan tipe ini tuh dia sangat sensitif hormon biasanya, sehingga dokter akan mencoba melakukan pencegahan dengan salah satu caranya adalah mengurangi paparan hormon dari sel indung telur kita, sehingga akhirnya malah justru orang itu juga punya risiko tidak punya anak ya. Nah, tapi ini sangat ekstrim tentunya ya. Kalau kita sendiri sebetulnya bisa saja ya, kalau kita tahu bahwa kita punya risiko ya tempuhlah cara-cara yang tidak terlalu ekstrim dan mengeluarkan uang banyak ya. Nah, pemeriksaan medical check up itu penting sekali ya. Pemeriksaan fisik ya, lalu bisa juga sekarang ini kita bisa memeriksa dari air liur bahkan ya. Jadi dari air liur nanti diambil yang namanya eksosom, lalu eksosom ini akan dipetakan apakah ada kandungan yang menunjukkan ada kanker tertentu ya. Jadi tidak selalu dengan pap smear ya, tapi di Indonesia saat ini belum ada. Atau dari darah ya. Misalnya untuk tahu apakah kita ada kanker ovarium, maka kita melakukan pemeriksaan CA 125. Lalu kalau misalnya kita curiga ada pembesaran prostat, mau tahu kira-kira ini ada kanker atau tidak, dilakukan screening pemeriksaan PSA dalam darah ya, walaupun tentu ini juga tidak spesifik ya. Nah, lalu pemeriksaan USG ya, kadangkala ronsen, MRI itu lebih bagus ya, MRI daripada ronsen dan CT scan ya. USG juga lebih bagus daripada ronsen ya. Kemudian next slide. Ya, lanjut next slide. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang gejala kanker yang disebut waspada. Apa itu waspada? W. W adalah waktu buang air besar atau terjadi perubahan ya pada waktunya. Misalnya tadinya 1 hari sekali normalnya ya. Jadi kita tuh kalau kita BAB 1 hari sekali minimalnya itu sebetulnya normal. 2 kali sehari itu normal ya, tapi kalau sudah 3 kali atau diare justru lebih dari 7 dan itu kronik ya, lama, itu kita harus hati-hati. Yang kemudian juga kalau BAB-nya warnanya berubah ya, jadi hitam, ukurannya jadi kecil-kecil, seperti ada ukurannya seperti tinjanya kambing. Nah, itu kita harus hati-hati, berarti di situ ada sumbatan ya. BAB-nya keras atau 5 hari sekali. Dan kalau BAB lebih dari 2 hari nggak BAB, kita harus sudah berpikir sebetulnya, kenapa ya kok aku nggak BAB dan harus melakukan sesuatu maksudnya. Nah, lalu perubahan pada air kencing ya. Misal kok tiba-tiba air kencingnya warnanya seperti darah, apalagi kalau itu tidak disertai nyeri. Ya, biasanya itu merupakan tanda adanya kanker pada saluran kemih. Adanya perubahan kebiasaan atau gangguan. Nah, ini juga menjadi salah satu tanda. Misalnya kalau pada kanker prostat ya, itu ada aliran yang tidak lancar ya, terputus-putus atau seperti tidak tuntas ya, rasanya pipisnya masih ada yang tertinggal, sulit pada saat pipis ya. Itu merupakan salah satu tanda-tanda adanya pembesaran prostat, baik itu karena bukan kanker maupun kanker. Nah, lalu A. Di sini A adalah alat pencernaan terganggu atau susah menelan. Ya.
Contohnya pada saat misalnya kita menelan kok jadi cekuan terus, atau makanan itu susah masuk, ya jadi kayak tertinggal gitu ya. Mungkin di situ ada sumbatan ya. Nah, lalu bisa juga ada perdarahan, ya perdarahan pada lambung muntah misalnya ya. Nah, lalu suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh, ini juga hati-hati ya. Ini biasanya pada tumor atau kanker yang dia mendesak saraf ya pada leher ya. Jadi depan kita ini ada kelenjar tiroid ya. Kalau ada pembesaran tiroid, maka gejalanya kadang-kala suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh ya. Atau di nasofaring, kanker nasofaring itu juga salah satu kanker yang bisa menimbulkan gejala serak. Nah, lalu P, adanya benjolan di payudara atau di tempat lain. Apalagi kalau benjolan itu berada di dekat ketiak, ya. Jadi kalau yang ganas itu rata-rata di sudut kanan atas, ya. Dan biasanya dia batasnya tidak tegas, ya. Kalau kita raba begitu ya, susah digerakkan, keras gitu ya. Nah, itu biasanya ganas. Benjolan-benjolan tempat lain, kalau dia cepat membesar, tidak tahunan jangkanya mungkin hanya 1-2 bulan ya, lalu mungkin benjolannya itu juga tadi ya sifatnya keras, digoyang-goyang itu enggak goyang ya, seperti melekat erat gitu. Nah, itu salah satu tanda dari kanker. Nah, yang lainnya adalah andeng-andeng. Andeng-andeng itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya adalah tai lalat. Terutama tai lalat yang bagaimana? Yang dia itu menjadi pinggirannya itu menjadi tidak teratur ya. Terus tidak tingginya tidak sama, warnanya tidak sama, kadangkala kemerahan ya. Dan dia membesar, kadangkala disertai rasa gatal atau ada perdarahan, ada seperti luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Bisa jadi itu melanoma maligna, yaitu keganasan dari sel pigmen kita. Lalu juga bisa juga basalioma ya. Nah, lalu D itu darah atau lendir yang abnormal yang keluar dari tubuh, termasuk dari puting susu ya. Jadi kalau kita mandi itu coba diperiksa ya. Nanti saya ajari caranya. Salah satunya kalau ada puting susu kok keluar misalnya cairan, apalagi kalau itu berdarah ya. Itu berarti kemungkinan ada di dalamnya ada luka dan kemungkinan besar itu adalah kanker ya. Kemudian darah atau lendir yang dari saluran cerna juga begitu ya, dan warnanya juga harus kita perhatikan ya. Kalau seperti tadi kanker pada usus besar ya, darah mungkin akan hitam ya. Kalau karena wasir misalnya atau hemoroid atau ambeien ya, itu darahnya segar rata-rata. Nah, lendir juga begitu ya, kalau perempuan kok keputihannya kok ngeplek-ngeplek berwarna kecoklatan ya. Nah, itu juga kita perhatikan waktunya, apakah dia berhubungan dengan menstruasi atau tidak ya, apakah terjadi sesudah kita melakukan hubungan suami istri misalnya ya. Kalau kanker leher rahim biasanya rata-rata berhubungan dengan setelah hubungan suami istri, tahu-tahu perdarahan ya, atau keluar lendir yang berwarna kecoklatan. Atau juga kita sudah berhenti mens ya, sudah menopause, tahu-tahu keluar keputihan, kemudian perdarahan. Nah, itu kita harus curiga. Nah, berikutnya adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh-sembuh. Ya, jadi luka, terutama di tempat-tempat yang terpapar sinar matahari misalnya, ya itu biasanya kanker kulit yang tipe squamous cell carcinoma ya. Nah, kok nggak sembuh-sembuh, udah diobati nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang di mulut ya, sariawan kok nggak sembuh-sembuh, udah diobati ini itu, udah makan yang sehat misalnya kok masih ada saja misalnya. Nah, itu kita harus curiga
itu kanker ya. Next. Nah, deteksi dini ini tadi harus rutin ya. Dan di sini fungsinya adalah untuk mengobati sedini mungkin, mengetahui sedini mungkin, akhirnya pasien itu bisa diobati sedini mungkin. Karena kalau stadiumnya masih awal, pengobatannya itu insya Allah bisa tuntas. Ya berbeda kalau misalnya pasien itu sudah datang dengan metastasis ya. Kalau pasien sudah metastasis itu dokter nggak bisa ngapa-ngapain, paling hanya ngasih obat itu untuk apa? Memperpanjang hidup atau meningkatkan kualitas hidup saja. Jadi hanya suportif atau paliatif saja. Nah, deteksi dini pada kanker ini kalau kita lakukan pap smear biasanya juga disertai pemaparan asam asetat pada leher rahim ya, namanya inspeksi visual dengan asam asetat. Dengan adanya pemaparan asam asetat ini nanti akan terlihat area yang dia normal dan tidak, dan bidan atau dokter SPOG akan mengambil area yang tidak normal itu untuk diperiksa ya nanti di laboratorium patologi anatomi. Nah, bisa juga dengan pap smear saja tadi ya. Nah, lalu pemeriksaan payudara sendiri, pemeriksaan payudara klinis ya. Lalu USG dan mamografi, walaupun beberapa literatur menyebutkan lebih aman USG ya daripada mamografi ya. Jadi kalau ragu-ragu bisa pilih USG ya. Lalu kalau untuk kulit tadi ada periksa kulit sendiri atau sakuri. Kemudian untuk mulut tadi ya, terutama perhatikan ada sariawan, ada luka tadi, ada benjolan ya. Periksa mulut sendiri atau samuri. Next slide. Nah, ini deteksi dini pada kanker rahim. Perkembangan sekarang ini bisa dengan pap smear, bisa dengan IVA, bisa juga dengan urin ya, dengan hanya kencing dan bahkan saliva ya tadi ya, dengan memeriksa namanya eksosom ya. Nah, di mana di sini keuntungannya apa sih kita lakukan IVA ya? IVA ini kalau ketahuan ada yang tidak normal, seorang dokter itu bisa melakukan terapi sekaligus. Ya, jadi tanpa ibu harus nanti operasi lagi gitu ya, tanpa harus nanti daftar lagi atau rawat inap gitu ya. Di sini akan dilakukan yang namanya krioterapi. Krioterapi itu dipotong tapi dengan membekukan gitu ya. Dan ini akan meminimalkan hilangnya jaringan dan menjadi lebih efektif. Pemeriksaannya sederhana, tidak memerlukan sarana laboratorium dan hasilnya segera dapat diketahui. Dapat dilakukan di puskesmas, mobil keliling, dan juga bisa dilakukan oleh dokter umum dan bidan. Kemudian ternyata banyak penelitian yang membuktikan bahwa deteksi dini dengan IVA itu 80% selama 5 tahun akan menurunkan insiden kanker leher rahim ya. Nah, jadi cukup sensitif dan spesifik dan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi 5 tahun sekali ya. Next slide. Slide berikutnya ya. Nah, jadi prinsip utama dalam pemeriksaan screening itu adalah semakin dini diketahui semakin tinggi kemungkinan sembuh dan bertahan hidup. Nah, maka itulah kita harus rutin ya memeriksa payudara kita contohnya ya dengan apa sadari. Nah, kenapa sih kita harus melakukan sadari? Sadari ini bisa mendeteksi benjolan ya. Kita bisa melihat ukurannya, teksturnya ya, apakah dia padat ataukah dia keras ya, ataukah dia kenyal ya. Jadi kalau dia padat, keras, nah kita harus curiga. Biasanya kalau yang jinak itu kenyal ya, digoyang-goyang ya, harus digoyang-goyang. Kalau dia bergoyang berarti dia kemungkinan jinak ya. Kalau dia tidak bisa digoyang seperti melekat erat di jaringan di bawahnya, nah itu berarti dia ganas. Bentuk payudara juga harus diperhatikan dan direkomendasikan ketika kita sudah berusia 20 tahun, ini harus rutin ya
setiap bulannya. Dan sebaiknya dilakukan setiap hari ke-7 sampai 10, dihitung dari hari pertama haid, atau bisa juga kalau sudah menopause setiap bulan pada tanggal yang sama. Jadi harus rutin ya, tiap bulan. Kalau yang masih haid ya hari ke-7 sampai hari ke-10 ya. Jadi setelah haid, karena kalau kita periksa saat haid bisa salah ya, salah kira, karena kalau haid itu payudara juga akan membesar dan biasanya kadangkala sakit juga gitu ya, karena pengaruh hormonal dan itu bukan tumor atau kanker ya. Makanya memeriksa sadar itu harus dilakukan setidaknya 7 sampai 10 hari setelah haid pertama ya. Next slide. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi kita berdiri di depan cermin ya, yang ibu-ibu ini terutama ya. Lalu tangannya lurus dulu, perhatikan perubahan pada permukaan kulit payudara. Apakah ada warna yang tidak normal, mungkin dia kemerahan atau juga adanya tarikan-tarikan pada kulit ya. Dan kita harus hati-hati kalau itu seperti kulit jeruk purut. Ya, kulit jeruk purut itu dia kan seperti ada lekuan-lekuannya. Nah, itu menunjukkan ada massa yang sudah menginvasi ke kulit ya. Dan perlu dipahami bahwa bentuk payudara kanan kiri itu normalnya memang tidak simetris, itu wajar ya. Akan tapi ketidaksimetrisannya tentunya juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jomplang ya. Jadi yang kanan biasanya lebih kecil daripada yang kiri. Nah, angkat kedua lengan ke atas, lalu tekuk siku, posisikan tangan di belakang kepala, dorong ke depan, lalu lihat payudara kita. Ya. Dorong siku ke belakang, lalu cermati ya bentuk ukuran payudaranya. Nah, lalu sesudah itu taruh tangan kita di pinggang, condongkan bahu ke depan sehingga payudara itu gantung. Lalu dorong kedua siku ke depan, kencangkan ototnya ya. Nah, nanti lihat perubahan kulitnya terutama ya. Nah, next slide. Nah, setelah itu angkat tangan kiri kita ke atas ya, lalu yang satunya menyangga payudara ya, lalu cermati ya, raba mengikuti gerakan seperti ini apa alur kalau kita punya itu loh apa namanya obat nyamuk bakar ya. Jadi kita dari pinggir ke tengah ya, kita raba apakah ada benjolan. Hati-hati kalau ada benjolan di sebelah kanan atas ya, kanan atas sebelah luar ya, dekat ketiak ya. Biasanya di situ tumor-tumor ganas suka ada ya. Nah, lalu coba ditekan ke arah puting ya, lalu kita pencet, adakah keluar cairan ya. Kalau ada keluar cairan, apalagi kalau kita nggak menyusui ya, apalagi kalau warnanya itu kemerahan, nah, kita harus curiga ya. Nah, lalu setelah itu posisi tiduran. Jadi letakkan bantal di bawah pundak kanan dan angkat lengan ke atas, cermati payudara kanan dan kiri. Sama ya gerakannya, kita raba kedua payudara bergantian. Dan juga jangan lupa di ketiak, barangkali ada benjolan-benjolan yang lain ya, karena biasanya kalau ada metastasis, ada penyebaran itu ke arah ketiak. Ya. Next slide. Nah, sebetulnya akar masalahnya itu apa? Gimana dok cara nyegahnya? Ya, akar masalahnya seperti biasa ya, disbiosis dan gangguan imunitas. Ya, kalau seseorang itu normal, ya kalau ada selnya yang tidak bisa terkontrol, itu akan segera dibunuh oleh siapa? Sel imun kita atau natural killer kita. Nah, sebetulnya kenapa orang bisa kena kanker? Itu salah satunya diawali dari adanya justru peradangan pada usus ya, karena terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem mikrobiotanya
sehingga metabolit bakteri yang jahat tadi menjadikan penumpukan racun di dalam lumen usus, dan itu akan menimbulkan peradangan, merusak usus, dan akhirnya masuklah ke dalam pembuluh darah. Di sisi lain, racun-racun ini juga akan meningkatkan peradangan di dalam dinding usus, ya, dan itu bisa menimbulkan peredaran bakteri-bakteri yang jahat ke seluruh tubuh dan memicu peradangan di seluruh tubuh. Jadi orang yang kena kanker itu rata-rata derajat inflamasinya tinggi, ya. Jadi karena ada leaky gut. Ya, next. Slide berikutnya. Ya, next. Ganti slide berikutnya. Ya. Nah, gimana sih dok? Kenapa sih kok ada tadi dokter bilang pertumbuhan kanker itu bisa tahunan, tapi ada juga yang dalam jangka waktu bulan, bahkan minggu gitu ya. Apa sih faktor yang mempengaruhi kok bisa ada yang seperti itu? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tumor itu macam-macam, ya. Usia, ya, jenis kelamin kita, status kesehatan kita, status gizi kita, sistem imun, ya, status hormonal, ada tidaknya stres, dan di mana letaknya di dalam tubuh, ya. Lalu ada tidaknya suplai darah, dan juga grading, ya. Grading itu derajat anaplasia sel, ya. Itu menentukan sifat biologis dari sel kanker ini. Nah, lalu juga di sekitarnya apakah ada faktor pertumbuhan tumor, ya. Contohnya misalnya insulin growth factor atau juga estrogen itu tadi. Next slide. Nah, kalau sampai ada pertumbuhan yang tidak normal, apa bedanya antara yang jinak dan yang ganas? Ya. Yang jinak itu tidak akan menyebar, dia akan terlokalisir, dan umumnya dia hanya menimbulkan dampak seperti desakan-desakan ke area sekitarnya. Tapi juga kalau itu letaknya di otak, tentunya itu akan membahayakan jiwa. Ya. Kadang-kala ini menyumbat peredaran darah, ya, sehingga efeknya juga menimbulkan kematian jaringan, ya, atau kerusakan jaringan. Kadang-kala sebetulnya ini jinak, tapi dia memproduksi hormon misalnya. Nah, jadi pengaruh hormon ini jadi sistemik, ya. Nah, bedanya apa dengan yang ganas? Yang ganas itu dia punya sifat pertumbuhan yang lebih agresif, ya, jangka waktunya bisa dalam jangka waktu bulan tadi, sedangkan kalau yang jinak tadi tahun, ya. Dan dia itu sangat merusak. Ya, dia mampu memproduksi enzim yang memecah jaringan, ya, sehingga dia bisa melusup, menyebar kemana-mana. Biasanya laju pertumbuhannya cepat, merusak jaringan maupun bisa bermetastasis, ya. Dan kalau sudah merusak jaringan, maka dia akan merebut makanan dari sel tubuh kita yang lain, sehingga akhirnya orang itu jadi malnutrisi. Jadi jangan heran kalau orang-orang sakit kanker itu kelihatan kurus-kurus, ya. Bajunya longgar karena dia merasa bajunya longgar karena terjadi penurunan berat badan. Next slide. Nah, efek lokal dari adanya massa atau neoplasma tadi, kalau dia jinak, tergantung lokasinya. Seperti pituitary adenoma, dia lokasinya di otak, ya, di sini, ya, di area otak, di mana dia akan mendesak otak sehingga bisa menimbulkan sindrom tekanan intrakranial meningkat. Jadi otak itu seperti didesak oleh jaringan yang tumbuh tidak normal, dan akhirnya terjadi apa? Gejala-gejala kegawatan. Pasien seperti ini harus segera dioperasi. Kalau tidak, ya otaknya mati dan dia bisa jadi mengalami kelumpuhan, mengalami disabilitas karena itu. Nah, maka kadang-kala walaupun jinak, ya tetap harus dioperasi, ya. Di sini
terjadi atrofi kelenjar pituitari dan hipopituitari yang tentunya akan mempengaruhi fungsi tubuh yang lain ya. Nah, ada juga tumor jinak itu yang sifatnya merusak jaringan sekitar. Ya, contohnya ameloblastoma. Ameloblastoma itu dia ada pada rahang ya. Rahang itu bisa berlubang-lubang, bisa terjadi perdarahan, bahkan kadangkala terjadi kematian dari tulang rahang sehingga rahang itu bisa seperti ini seperti berlubang gitu, maka harus dibersihkan biasanya ya. Kalau nggak bersih juga itu nanti rawan untuk mengalami kekambuhan. Di sini kalau dia bayangkan aja mendesak jaringan tulang itu padahal nyeri sekali loh kalau ini ya, kalau terdesak dan teriritasi, dan biasanya ini nyerinya sulit diredakan dengan obat-obatan pereda rasa nyeri ya. Dan pada beberapa lokasi itu bisa menimbulkan patah tulang yang patologis ya, karena sebetulnya benturannya tuh nggak cukup signifikan untuk mematahkan tulang, tapi karena dia ada kanker, ada massa di dalam tulang, akhirnya terjadilah patah tulang. Nah, lalu juga yang penting diperhatikan bila massa itu berada pada lubang-lubang ya, misalnya di lubang saluran cerna. Nah, tergantung lokasinya. Kalau dia ada di kerongkongan, maka orang itu akan mengeluh apa? Sulit menelan. Kalau di dalam usus, nah ini juga berbahaya, ya bisa terjadi ususnya tuh nggak mau bergerak, terjadi yang namanya ileus obstructive pus, dan ini berbahaya, bisa terjadi infeksi. Dan tindakannya apa? Operasi. Jadi pada orang-orang tertentu sebetulnya jinak, tapi karena dia menyumbat, akhirnya tetap diangkat ya ususnya. Nah, lalu bisa juga menimbulkan sesak napas, batuk darah ya. Contohnya kalau kanker itu tumbuh di daerah saluran napas bagian bawah seperti trakea dan bronkus. Nah, pada otak misalnya, lokasi pada otak ini yang paling berbahaya ya. Dia bisa menimbulkan gangguan saraf, peningkatan tekanan intrakranial, jadi orangnya tuh mengeluh nyeri kepala hebat ya, peningkatan tekanan intrakranial tuh setelah itu dia mau minum obat apapun tuh nggak bisa meredakan rasa nyeri. Nah, lalu tiba-tiba muntah ya, dan muntahnya ini dia muntah yang nyemprot. Nah, itu tanda-tanda ada peningkatan tekanan di dalam otaknya. Dan ini berbahaya, harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Kadangkala kalau ada massa pada tumor yang terjadi adalah gangguan kepribadian, kemudian kepikunan, koma, lumpuh. Bahkan ada tuh satu pasien saya itu dia cegukan, ya, cegukan yang aneh gitu, gampang sekali cegukan. Ya, itu juga tanda ada massa ya, kadangkala di otak. Ya, next slide. Nah, lalu efek sistemik. Efek sistemik ini dirasakan secara umum ya, karena tidak bisa kita tunjukkan lokasinya ya. Biasanya apa? Nafsu makan turun, badan mudah lelah, padahal kayaknya juga sudah tidur lama gitu ya, tapi dengan tidur itu justru malah tambah nggak enak badannya ya. Lalu lemah, letih, lesu, anemia. Nah, itu juga salah satu tanda dari kemungkinan gejala sistemik kanker ya. Berat badannya turun ya, terjadi kakeksia, kemudian ada demam dan keringat malam hari, dan sindrom yang terjadi karena pengeluaran neuropeptida atau hormon oleh sel-sel tumor. Contohnya ya, kalau itu berkaitan dengan melanosit, kulitnya itu jadi lebih hitam ya. Kebetulan dulu bapak saya itu menderita kanker getah bening, itu yang saya perhatikan, kulitnya bapak saya itu lebih hitam dari biasanya ya. Kemudian ada batuk yang kering tapi berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh padahal sudah diobati. Ternyata setelah di ronsen ya, itu ada massa di daerah antara paru-paru dengan jantung ya, dan ternyata itu kanker getah bening yang tipe memproduksi
neuropeptida yang menimbulkan kulit itu jadi hitam. Ya. Next slide. Nah, mekanisme penyebaran tumor ganas itu dia bisa menginvasi secara lokal jaringan di sekitarnya atau menyebar ke tempat jauh. Makanya itu tadi kita harus mencari benjolan-benjolan yang lain ya. Kalau dia tadi payudara biasanya menyebarnya ke ketiak ya. Kadangkala di atas bahu kita ya. Jadi itu juga harus diraba ya. Kadangkala juga di leher ya. Jadi ketika kita meraba benjolan, kalau nemu satu benjolan kita harus nyari benjolan yang lain ya. Nah, atau juga metastasis ke organ yang jauh di dalam, ya, misalnya ke hati, ke paru-paru, ke tulang belakang, ke otak, ya. Beberapa tumor seperti kanker payudara itu suka sekali metastasis ke hati, ke paru-paru, ke tulang, ya. Nah, lalu tanda utama tumor ganas itu adalah adanya invasi dan metastasis tadi. Jadi yang membedakan antara ganas dan jinak itu sebetulnya utamanya ini, ya. Dia sudah menyebar ya dan merusak jaringan sekitarnya, walaupun tadi yang lokal pun ada yang seperti itu ya. Tapi dia invasi, dia masuk ke dalam-dalam gitu ya. Dan menyebar baik itu melalui pembuluh darah maupun melalui getah bening. Nah, metastasis ini ada dua tahap sebetulnya. Ya, jadi pertama dia akan memproduksi enzim yang memecah jaringan ikat, nah lalu baru dia bisa masuk ke pembuluh darah dan kadangkala yaitu tadi dia kayak punya penanda yang membuat dia lebih suka untuk metastasis ke organ tertentu. Ya tadi contohnya kanker payudara itu lebih suka metastasisnya ke hati ya, otak dan juga ke tulang punggung ya, tulang punggung medula spinalis atau sumsum tulang. Ya. Next slide. Nah, apa itu metastasis? Metastasis itu penyebaran jauh sel-sel tumor ganas berpindah tempat, bahkan di tempat yang jauh sekali ya, dan dia merupakan tumor sekunder. Nah, proses ini terjadi melalui pelepasan sel tumor dan dia bisa tumbuh sendiri di tempat yang baru ya, bisa melalui pembuluh darah, pembuluh limfe, rongga. Jadi dia kadang-kala ada di perut kan, rongga peritoneum namanya. Nah, dia kayak berenang-renang di dalam cairan peritoneum ya, lalu nempel ya, nempel di manapun dia bisa nempel. Atau ketika kita misalnya tumor itu berdekatan dengan organ lain ya, jadi dia langsung kayak menyatu dengan organ yang lain. Dan kanker itu dia bisa tumbuh bila lingkungannya itu memang mendukungnya. Ya, jadi sama kayak orang jahat ya, orang jahat itu jadi jahat. Salah satunya adalah karena faktor lingkungan. Ya, lingkungannya ini mendukung ya. Nah, kanker pun demikian dan rata-rata orang-orang yang terkena kanker itu dia asam tubuhnya. Jadi pH-nya itu tinggi. Itulah mengapa kadang-kala ada yang menganjurkan ya orang yang sakit kanker itu sebaiknya melakukan alkalinisasi gitu ya. Jadi minum sesuatu yang membuat pH-nya itu menjadi alkali ya. Ya, next slide. Nah, tujuan penata laksanaan kanker itu ada beberapa macam ya. Kita memang berusaha ya, secara medis itu dokter berusaha mengobati sampai sembuh gitu ya. Dan beberapa jenis kanker kalau dideteksi dengan stadium yang dini itu bisa sembuh ya. Kebetulan saya punya teman nih, waktu dia masih menikah, awal-awal nikah gitu ya, itu tiba-tiba dia itu perdarahan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hamil anggur ya, hamil anggur berulang kali seperti itu, ternyata dia kena kanker yang namanya koriokarsinoma ya kan. Tapi karena stadiumnya masih dini akhirnya dilakukan kemoterapi dan akhirnya justru bahkan bisa punya anak
ya, luar biasanya itu. Jadi biasanya kan kadang-kala orang tuh kalau dilakukan kemoterapi nggak bisa punya anak lagi ya, tapi ini teman saya ini alhamdulillah masih bisa. Nah, curative care itu memungkinkan bila jenis kankernya tidak terlalu ganas, kemudian lokasinya tadi ya, kemudian faktor-faktor tadi yang mempengaruhi ya, dan juga stadiumnya. Ya, makanya itulah kenapa screening itu penting ya, karena semakin dini kanker itu deteksi, kemungkinan untuk diobati itu lebih besar. Nah, kalau sudah datang dengan stadium lanjut, apa yang terjadi? Ya, akhirnya kita cuma bisa istilahnya meningkatkan kualitas hidup, ya namanya palliative care. Ya, jadi palliative care itu nggak ngobati lagi. Kita hanya ngasih, oh kalau dia nyeri, kasihlah anti nyeri. Oh kalau dia stres, kasihlah dia anti depresan gitu ya palliative care itu. Kalau secara medis ya, tapi kalau secara holistik tentunya ya hanya yaitu penanganan diet, penanganan lifestyle-nya, terus bagaimana mengelola emosinya, mengurangi stresnya begitu. Jadi tidak bisa mengobati lagi ya. Makanya perlu diingat ya. Jadi lakukan screening sedini mungkin ya tadi dengan metode-metode yang saya ajarkan. Ya, next slide. Nah, kalau kita sudah terdiagnosis kanker, apakah semua kanker itu akan dioperasi? Tidak, ya. Justru kalau stadiumnya tinggi nggak akan dioperasi. Dan beberapa jenis kanker juga nggak akan dioperasi karena jenis itu ya walaupun dia kecil, dia itu sudah nyebar kemana-mana. Ya, saya punya itu satu pasien itu paru-parunya itu hanya kayak orang bronkopneumonia, benjolannya nggak nampak ya, jadi hanya kayak ada corakan bronkopaskular meningkat di daerah dekat jantung ya. Lalu tahu-tahu besoknya itu semaput ya, pingsan, ternyata sudah metastasis ke otak walaupun hanya seperti itu bentuknya, jadi belum terdeteksi ya. Nah itu namanya kanker jenis yang small cell namanya, jadi dia walaupun kecil dia. Makanya kalau seperti ini pengobatannya itu bukan lagi operasi ya, tapi kemo dan radioterapi. Nah, lalu yang non small cell ini dia biasanya masanya besar ya. Untuk bisa bermetastasis itu butuh masa yang besar gitu. Ini contohnya adalah non small cell dan biasanya terapinya adalah radioterapi dan kemo. Nah, lalu limfoma itu getah bening ya. Itu biasanya ada pilihannya, bisa kemo, bisa imunoterapi. Ya, jadi dengan antibodi monoklonal ya, dilanjutkan dengan radioterapi. Nah, kalau yang Cina itu biasanya yang dilakukan operasi karena dengan yang Cina itu harapannya kan bisa dibersihkan ya, bisa dan dia tidak metastasis gitu. Nah, pada beberapa jenis kanker dibutuhkan juga tindakan operasi yang sifatnya itu kadangkala untuk penyelamatan jiwa. Ya, jadi seperti tadi ya, kalau ada tumor otak, dia ada tanda-tanda TIK meningkat tadi yang dia nyeri kepala hebat sama muntah-muntah, itu kan berbahaya sekali. Nah, maka operasi kadangkala dibutuhkan dengan segera untuk menyelamatkan jiwa dari kematian bukan karena penyakitnya ya, tapi karena efek tadi lokal maupun sistemiknya. Ya, jadi tujuan operasinya itu bukan untuk menghilangkan ya. Dan kalau masanya besar sekali juga nggak akan dilakukan operasi sampai semuanya diangkat ya, kadang-kala hanya untuk mengurangi ukurannya supaya tidak mendesak sekitarnya gitu. Jadi jenis-jenis penggunaan operasi untuk penyakit kanker itu macam-macam ya. Next slide. Nah, ini jenis-jenis operasi kalau kita nanti ingin tahu ya, gimana sih Dok kalau kita ada benjolan gitu ya. Nah, kadangkala dokter akan menganjurkan operasi kecil. Nah, gimana operasi kecil ini tujuannya bukan untuk pengobatan ya, tapi untuk diagnosis. Nah, setelah didiagnosis ya, dilakukan biopsi namanya biopsi eksisi atau insisi ya. Apa bedanya biopsi eksisi itu dia mengambil juga
jaringan yang sehat, kalau biopsi insisi itu hanya mengambil sedikit dari tumor itu. Ya. Nah, kadangkala dokter juga menganjurkan sebelum biopsi eksisi dan insisi adalah biopsi dengan jarum. Jadi hanya dengan jarum ya. Dan ini sebetulnya lebih menguntungkan ya, karena kalau dengan jarum kan pasien nggak perlu dibius, pasien juga nggak perlu menginap ya, dan hasil segera keluar gitu ya. Tapi keakuratannya juga kurang ya, jadi lebih akurat kalau kita lakukan biopsi karena operasi tadi ya. Nah, lalu operasi besar itu biasanya dilakukan setelah diagnosis ya, pada misalnya tumor jinak yang dia memang bisa diangkat semua gitu ya, dia akan diangkat semua. Nah, pada tumor-tumor yang stadium awal juga dilakukan operasi untuk pengangkatan atau tujuannya tadi debulking atau kegawatan onkologi ya. Jenis-jenis operasi itu macam-macam ya, ada mastektomi radikal, kalau gastrektomi itu dia diambil apa namanya, gastrektomi itu gaster atau lambungnya ya. Nah, ini efek samping sudah. Ya, next. Next slide. Ya, efek samping terapi medis konvensional ya. Jadi terapi medis konvensional itu ada efek sampingnya ya. Di sini kadangkala efek samping ini menimbulkan kesinambungan terapi itu jadi kurang ya, karena harus diperbaiki dulu sebelum periode kemo berikutnya. Kemo itu biasanya kan nggak cuma sekali ya, jadi ada beberapa periode ya. Nah, di mana kemo sendiri dan radioterapi itu bisa menurunkan jumlah sel darah putih, sel darah merah sehingga orang itu jadi anemi, penurunan sel-sel platelet sehingga orang itu mudah mengalami perdarahan, dan bisa juga kerusakan pada sel-sel di lapisan permukaan yang melindungi tubuh kita sehingga kita kadangkala mengalami gejala-gejala iritasi ya, seperti misalnya ada sariawan, ada peradangan pada usus atau pada lambung. Jadi kalau makan jadinya mual ya, karena adanya peradangan. Kadang-kala ada diare ya, rambut rontok ya, karena efeknya beberapa kemo atau radioterapi itu menimbulkan kerontokan rambut dan berefek juga pada sel-sel tubuh yang sehat. Ya, walaupun sekarang ada jenis-jenis kemoterapi targeted yang menggunakan monoklonal antibody yang tidak punya dampak seperti ini ya. Nah, jadi pada kondisi seperti ini tentunya superfood ya itu sangat membantu ya. Ada beberapa teman saya yang kena kanker payudara itu dengan mengkonsumsi usukusi ya, itu alhamdulillah juga tidak mengalami gejala-gejala seperti ini, hasil labnya juga bagus ya. Next slide. Nah, jadi kalau kita ternyata sudah dideteksi nih punya kanker, terus menjalani pengobatan. Nah, kita harus tahu gejala-gejala karena efek samping terapi, ya. Di mana efek samping terapi itu bisa menimbulkan kerusakan pada paru-paru, akhirnya gejalanya apa? Sesak napas. Bisa menimbulkan keracunan pada otot jantung sehingga jantungnya berhenti ya, bisa mudah ini ya, henti jantung ya. Lalu rambutnya rontok, yang tadinya perempuan belum punya anak nggak bisa lagi punya anak ya, karena efek dari fungsi dari sel telurnya jadi berkurang ya. Nah, lalu rasanya capek ya, dengan tidur nggak hilang-hilang. Dan bisa juga setelah terapi itu di kemudian hari muncul lagi kanker tapi jenisnya baru, bisa ya. Nah, selain itu bisa ada gangguan juga memori ya. Mungkin keluarga kita ada yang sakit kanker, jangan marah ya kalau saudara kita atau pasangan kita yang kena kanker itu pelupa gitu, atau ada perubahan perilaku, karena memang salah satu efek samping dari terapi itu dia akan mempengaruhi fungsi otak.
Next slide. Nah, metabolic emergency. Nah, ini yang penting sekali. Ya, jadi setelah terapi, gejala-gejala yang harus kita ingat, ya. Dan ada makanan-makanan yang dilarang, ya, karena kalau sampai terjadi yang namanya tumor lysis syndrome, itu akan terjadi apa? Peningkatan pelepasan kalium ke dalam darah sehingga orang itu akan mengalami hiperkalemi, ya, hiperurisemi, badannya nyeri semua karena asam uratnya tinggi jadinya, ya, dan ada hiperkalemi itu sehingga rentan jantungnya itu berhenti, ya, makanya hindari makanan-makanan yang tinggi kalium kalau habis melakukan kemo, ya, karena makanan yang tinggi kalium contohnya apa? Air kelapa, ya, kemudian jeruk, pisang, ya, jangan, ya. Saya tuh pernah ada satu pasien saya tuh yang saya dampingi, dia sudah kemo, tadinya sudah radioterapi, sudah kemo, sudah mastektomi juga, tapi qadarullah itu dia kambuh lagi, kambuh dan masanya tuh nggak bisa diangkat karena dia melekat pada tulang. Nah, habis kemo, tadinya dia nggak mau kemo, ya, habis kemo tahu-tahu malam itu dia nggak mau ngapa-ngapain, merasa badan itu keringat terus, ya, keringat malam hari kan. Terus dia makan pisang banyak, ya, suaminya itu cerita sama saya, tahu-tahu paginya meninggal, ya, karena hiperkalemi itu bisa bisa menimbulkan dampak jantung itu mengalami fibrilasi, ya, sehingga akhirnya jantung berhenti, ya. Maka kalau ada tumor lysis syndrome sebaiknya jangan makan makanan tinggi kalium. Nah, hyperviscosity syndrome ini gejalanya apa, Dok? Ini gejalanya kita mudah kesemutan, mudah, pokoknya darah itu jadi kental, ya. Maka sumbatan pada pembuluh darah itu bisa terjadi di mana aja, ya. Bisa juga terkena stroke karena kalau sumbatan itu lepas, ya, akhirnya dia terbawa ke pembuluh darah otak, dia bisa terjadi stroke. Next slide. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, untuk tumor lysis syndrome ini kita harus periksa kalium darah, ya. Nah, lalu juga EKG-nya, ya, biasanya ada peak T-wave dan QRS widening, jadi kelainan EKG biasanya, ya. Next slide. Nah, ini indikasi operasi tadi sudah. Next slide. Nah, yang dimaksud operasi yang darurat, jadi jangan takut operasi. Kadang-kadang, ya, ada kondisi di mana harus dioperasi, ya, karena kalau tidak ya meninggal, ya. Contohnya bila ada yang namanya superior vena cava syndrome, ini pasiennya ini dia sesak napas, ya, karena masanya itu menekan pembuluh darah vena, ya, pembuluh darah balik di leher sehingga darah itu nggak bisa balik ke jantung. Nah, ini bahaya, ya. Nah, juga di sini bisa terjadi darah tinggi, ya, atau tekanan darah meningkat sekali, ya. Kemudian kalau masa itu tuh menyebabkan penekanan pada tulang belakang kita, karena kalau dibiarkan tulang belakang kita bisa sel sarafnya tuh mati, ya, sehingga kita lumpuh, ya, bisa lumpuh kalau enggak dioperasi, ya. Bisa menimbulkan misalnya tekanan-tekanan pada organ di dalam, misalnya ginjal ketekan gitu, ya. Maka yang terjadi apa? Metabolic syndrome, bisa terjadi gagal ginjal kalau masanya itu tidak diangkat, ya. Nah, lalu urologic emergency ini juga akhirnya pasien akan dioperasi, ya, karena kalau ada sumbatan pada prostat karena kanker, ya, terus dibiarkan, ya, bisa mati karena kerusakan ginjal karena urinnya nggak bisa keluar, ya. Jadi untuk mencegah kerusakan ginjal, ya, akhirnya masa itu harus dioperasi, gitu, ya. Ya, next slide. Ini juga contoh-contoh, ya, kalau misalnya ada sindrom-sindrom yang menyebabkan akhirnya
seseorang harus dioperasi ya. Jadi ada hiperkalsemi ya. Jadi kalau hiperkalsemi itu gampang terjadi pengapuran di mana-mana, misalnya di tulang, leher. Supaya tidak terjadi kerusakan saraf ya pengapurannya ini harus dioperasi ya. Ada hiperviskosity syndrome ya, gara-gara ada darah yang membeku, darah membeku di dalam misalnya menyumbat sesuatu ya, pembuluh darah di area yang sangat krusial ya, misalnya di otak. Nah, itu harus dioperasi ya. Lalu Creutzfeldt syndrome ini seperti sindrom seperti orang yang ini apa terkena cedera karena ini ya ditekan ya. Lalu thoracic outlet syndrome ini karena adanya pecahnya dari tumor itu di paru-paru. Dan obstruksi usus itu juga harus dioperasi. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau operasi, takut nanti katanya kalau operasi jadi kankernya menyebar kemana-mana dok, gitu ya. Nah padahal di sini kalau nggak dioperasi, kalau ada obstruksi pada usus matilah ya, karena dia nggak bisa BAB, justru akhirnya apa racunnya numpuk, ya terjadi kematian usus malah infeksi ya. Nah, lalu penyakit-penyakit yang lain termasuk sekarang yang sedang menjadi tata laksana yang baru pada kanker payudara itu adalah mendeteksi getah bening yang positif metastasis. Jadi diambil hanya beberapa getah bening ya, tidak semua getah bening. Ya, ini akan menguntungkan dan mengurangi efek samping dari apa radikal mastektomi karena sekarang ini jarang sekali dilakukan pengangkatan payudara seluruh total ya sebetulnya ya. Jadi prosedurnya itu susu dikecilkan dulu, lalu nanti setelah kecil dengan kemoterapi dan radioterapi ya baru dilakukan pengangkatan masanya saja. Jadi bentuk payudaranya masih kelihatan baik gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan pengangkatan payudara. Ya, next slide. Nah, bagaimana sih dok supaya kita itu tidak terkena kanker? Nah, yang pertama tentu pola hidup kita. Ya, pastikan terutama tidur kita cukup. Ya, kenapa? Rata-rata penderita kanker itu adalah orang-orang yang kurang tidur. Ya, contohnya orang pada beberapa studi itu kanker payudara dan prostat itu rata-rata mereka yang workaholic ya. Kerja pulang pagi berangkat pagi pulang malam, nanti habis itu lupa makan, kalau malam makan ya itu nggak sehat sekali ya. Jadi sebaiknya kalau tidur itu ya tepat waktu jam 9 matikan lampu, jangan makan 2 jam, sebaiknya makan 2 jam sebelum tidur. Jadi biarkan usus kita itu konsentrasi untuk memproduksi melatonin ya, karena sebenarnya melatonin itu berasal dari makanan kita ya, dan pada saat kita mengosongkan usus kita, saat itu terjadi perubahan dari asam aminotriptofan menjadi serotonin menjadi melatonin, dan melatonin ini bisa diproduksi kalau mata kita itu tidak terkena cahaya ya, maka tidur tetap harus matikan lampu ya. Dimana melatonin ini tuh fungsinya luar biasa, dia akan memperbaiki sel ya, dia akan men-screening ya sel-sel yang rusak yang memang bisa diperbaiki atau dia harus dibunuh ya. Jadi kita tuh punya mekanisme bunuh diri, kalau sel nggak normal dibunuh ya oleh siapa ya, oleh terutama natural killer limfosit T ya. Makanya itulah mengapa salah satu pencegahannya kita mengkonsumsi sesuatu yang mengaktifkan natural killer dan juga limfosit T ya, seperti misalnya usus-usus itu ya. Nah, lalu penuhi diet dengan diet yang real food ya, diet sehat ya, kaya serat ya, kemudian tinggi protein terutama protein misalnya dari daging putih ya, kemudian tinggi omega 3 ya, probiotik, prebiotik. Nah, lalu penuhi kebutuhan cairan ya, harus banyak minum karena racun-racun dalam tubuh itu harus dikeluarkan ya melalui
urin, melalui feses, dan kalau kita minumnya kurang, akhirnya apa? BAB jadi nggak lancar. Ya akhirnya toksin itu seperti menumpuk karena apa ini ya kurang air ya sehingga geraknya lambat. Nah, pada perempuan itu 19 per hari, pada laki-laki kurang lebih 13 gelas per hari. Nah, lalu lakukan aktivitas itu sesuai jamnya. Jangan misalnya malam malah olahraga, ya futsal. Malam malah keluar cari makan. Ya, saya punya teman tuh begitu. Kalau malam malah sama anaknya keluar nyari makan ke restoran, ya. Nah, itu nggak baik ya. Apalagi anak-anak malah dikondisikan seperti itu, ya. Lalu makan pun demikian, makanlah ketika lapar. Jadi apa namanya? Setiap hari kalau kita itu seimbang tubuhnya, sebenarnya lapar dan kenyang itu ada waktunya, ya. Terutama pagi, ya, jangan lewatkan sarapan kurang lebih sampai jam 9 itu sarapan pagi, ya. Nah, lalu siang ya terutama. Nah, malam tuh sebenarnya kita puasa aja ya, istirahatkan. Jadi tidak makan yang berat-berat ya. Nah, lalu exercise ringan dan rutin minimal apa? Stimulasi nervus vagus ya, seperti senam yang saya dan teman-teman kembangkan itu ya, senam imun bahagia. Kemudian olah napas, tai chi itu bagus ya. Nah, kalau kita terbatas geraknya ya yang bisa kita lakukan apa? Ya jangan terus karena merasa terbatas kita nggak melakukan exercise. Lalu manajemen stres, ya nggak boleh stres, ya, jadi harus selalu berusaha memaknai sakit kita, ridho dengan apa yang kita terima. Ya, ya next slide. Nah ini cara mengatasi tumor. Di sini ada beberapa metode yang advance sebetulnya dan ini mahal-mahal nih ya. Ada stem cell, ada namanya terapi sel ya, yang biasanya disontek-sontek ya, itu adaptive T-cell transfer. Lalu ada terapi-terapi yang lain biasanya juga mahal-mahal disontek semua ya, kemoterapi dan targeted terapi ya. Targeted terapi itu yang tipe tadi yang dengan antibodi monoklonal ya. Nah, seperti usus-usus mengandung fukoid dan probiotik tertentu itu sebenarnya probiotik yang sudah didesain ya untuk targeted terapi ya, makanya kalau seperti usus itu memang cocok ya untuk kanker ya, membantu pengobatan kanker. Nah tujuan dari terapi ini tentunya bukan hanya mengembalikan sel tubuh itu menjadi normal ya kan, tapi juga memperbaiki lingkungan sebetulnya ya, karena seperti tadi saya ceritakan bahwa kanker bisa tumbuh itu karena lingkungan yang jelek ya. Kalau kita hanya mengambil saja kankernya tapi tidak memperbaiki lingkungannya ya tetap nanti akan tumbuh lagi gitu ya. Nah maka mengapa sih tadi kok ada orang sudah kemo, sudah terapinya selesai kok tahu-tahu tumbuh lagi ya, karena salah satunya dia tidak memperbaiki lingkungan. Nah untuk memperbaiki lingkungan ya tentunya kita harus melihat apa yang mengotori lingkungan. Nah, yang mengotori lingkungan pada orang yang sakit kanker apa? Radang, ya, lalu apa? Racun metabolisme, ya. Maka harus detox, kasihlah makanan yang bersifat anti radang, ya. Dan kita perlu memantau ya biomarker ini kadang-kala ya. Jadi kalau kita pengen tahu nih gimana ya dok kira-kira saya setelah terapi saya ini masih sehat-sehat saja apa tubuh saya ini kok apa masih mungkin untuk tumbuh kanker, periksa aja biomarker ya, bisa salah satu diambil, mau biomarker misalnya tadi kalau kanker ovarium CA125 ya, CA125, atau kalau kanker dari kelenjar misalnya CEA ya, walaupun tidak spesifik ya. Kanker prostat PSA ya, pada beberapa
pasien itu terbukti bisa menjaga untuk monitor ya. Nah, lalu juga probiotik ini ya penting ya. Kemudian simbiotik, antibiotik. Dan saat ini ada beberapa pengembangan vaksin untuk mencegah kanker, tapi kita harus perhatikan ya kandungannya apa. Bahkan sekarang probiotik juga ada yang dibikin vaksin. Ya, ya next slide. Nah, jadi prinsipnya harus holistik ya, karena di sini lingkungan tadi saya menentukan di mana lingkungan itu dibentuk juga oleh lingkungan sekitar kita. Maka kalau kita sakit kanker tuh carilah lokasi yang kaya oksigen. Ya, karena kanker itu tidak suka oksigen ya. Jadi rumah tuh harus dibikin hijau ya, paling enggak di kamar ada buah lagi apa? Bukan buah, apa? Pohon atau bunga lidah mertua misalnya yang dia bisa menyaring udara ya. Kalau orang Singapura tuh kok suka jeruk itu ya, naruh pohon jeruk yang buahnya banyak itu ya. Tapi sebetulnya pohon jeruk itu bukan tipe pohon dalam ruang ya. Carilah pohon-pohon dalam ruang yang produksi oksigen, karena itu seperti dia akhirnya akan mengkonsentrasi oksigen dalam ruangan ya. Dan beberapa studi menunjukkan seperti lidah mertua itu walaupun hanya 3 lembar itu bisa membersihkan ruangan ya. Maka kalau kita apalagi tinggal di lingkungan yang kotor ya, kita perumahan, rumahnya padat bahkan nggak ada pohon-pohonan ya, kita harus mengupayakan dalam rumah setidaknya ya kita ventilasinya baik ya. Kalau kita menggunakan AC ya pasanglah exhaust fan supaya aliran udara itu antar ruang itu berganti gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan jendela sepertinya tidak maksimal gitu ya. Nah, lalu meningkatkan oksigen itu juga bisa dengan olahraga ya, olahraga yang aerobik ya, olah napas ya, nafas yang efektif ya. Seperti Tai Chi itu makanya bagus karena Tai Chi itu dia apa? Olah nafas sebenarnya. Tai Chi itu seperti akupunktur tapi akupunktur gerakan ya. Itu bagus ya untuk stimulasi nervus bagus, untuk meningkatkan oksigenasi jaringan terutama pada orang-orang yang dalam kondisi mungkin untuk loncat-loncat, untuk lari-lari, untuk jalan-jalan nggak bisa ya. Nah, kemudian bakteri-bakteri seperti Bifidobacterium ya, Lactococcus lactis itu bagus ya. Di mana produksi-produksi bakteri ini akan membantu membersihkan bakteri yang jahat ya, karena dia memproduksi bakteriosin dan dia punya produk-produk metabolit yang membuat tubuh itu lingkungannya tidak asam ya. Jadi dia lingkungannya jadi lebih alkali dan tidak disukai oleh kanker ya. Next slide. Nah, jadi terapi itu sebetulnya terapi medis itu sekarang mengalami perubahan ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut dengan kemoterapi ya. Kemoterapi sekarang pun sudah banyak yang targeted ya. Di mana di sini ada beberapa antibodi monoklonal yang dikembangkan walaupun harganya mahal sekali ini ya. Ada trastuzumab ya. Kemudian bahkan juga sekarang ada gut metabolit. Jadi kita dikasih hanya metabolit dari bakteri ya. Nah, ini cara kerjanya saja ya. Jadi untuk pengetahuan saja perbedaannya di mana ya, lalu kesamaannya di mana. Dan next slide. Nah, ini pengaturan pola makan pada penderita kanker payudara. Sebaiknya kita makan itu jangan hanya monoton satu macam. Sayur pun setidaknya kita 5 ya, 5 macam. Real food jangan terlalu overcook, highly processed food itu hindari ya. Kemudian olahlah dengan benar, mengkombinasikan dengan makanan lain yang meningkatkan efektivitas dari
kandungan zat aktif dari makanan kita, karena makanan itu bisa jadi obat sebetulnya. Ya seperti tomat. Tomat itu kaya dengan likopen, ya, di mana kandungan likopen itu akan meningkat bila tomat dipanaskan, ya. Apalagi kalau ditambahi dengan minyak zaitun atau minyak VCO, ya. Lalu turmeric misalnya, turmeric itu dia punya sifat antiinflamasi, antioksidan yang tinggi, dan dia akan meningkat kalau dikombinasikan dengan apa? Lada. Ya, maka lada hitam, ya, maka kalau kita mengkonsumsi kunyit, ya tambahi aja sedikit lada. Ya. Nah, lalu seperti wortel. Wortel itu adalah makanan yang dia tinggi oksalat dan dia zat aktifnya akan meningkat bila ada minyak. Ya, maka kalau makan wortel itu yang paling baik ya dipanggang gitu-gitu ya. Jadi sedikit dipanggang, kasih minyak zaitun atau kasih apa namanya minyak VCO gitu ya. Dan mengkombinasikan makanan juga kita harus ada ilmunya. Ya, jangan kombinasikan makanan tinggi oksalat dengan makanan yang tinggi oksalat. Contohnya apa? Beet tinggi oksalat ditambah dengan wortel yang tinggi oksalat. Yang terjadi kalau kita habis kemo, apalagi kena tumor lysis syndrome, ya nyeri semua karena hiperurikemi dan bisa gagal ginjal karena pembentukan batu, ya. Maka sebaiknya kita belajar juga bagaimana mengkombinasikan makanan yang benar, ya. Lalu makanan yang seimbang mencegah menghambat penurunan berat badan yang berlebihan tadi karena ada kakeksia, ya, mengurangi rasa mual, muntah dan diare. Kemudian mengupayakan perubahan sikap dan perilaku yang sehat terhadap makanan. Next slide. Nah, ini syarat diet pada kanker payudara. Ya, next slide. Nah, kadangkala sama-sama penyakitnya yang sama, bentuk pemberian makanan itu bisa berbeda-beda, tergantung pasien, ya. Ada pasien yang masih mampu makan makanan padat, ada yang tidak, sehingga dia harus dikasih bentuk yang cair. Dan kadangkala juga ada yang dibutuhkan selang, ya, masuk ke dalam lambung, ya. Atau bahkan masuk ke infus, ya, karena bahkan dari hidung aja karena ada tumornya gitu nggak bisa, ya, gitu. Nah, maka kadangkala memang makanan ini juga kita harus sesuaikan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan bila ada yang mau bertanya. Masya Allah, ini ada Aceh, Surabaya, Sampang, Madura, Tanjung Pinang, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Ya, terima kasih atas kehadirannya, ya. Ini ada yang bertanya tentang bagaimana tanda tumor berubah jadi kanker. Tadi kalau misalnya dia ukurannya itu cepat membesar, ya, lalu ada perubahan warna, perubahan permukaan jadi berbenjol-benjol, konsistensinya keras, ya, jadi keras kalau dipegang dan susah digerakkan, ada perdarahan, borok yang nggak sembuh-sembuh itu tadi, ya, itu waspada yang tadi saya sebutkan, ya, itu harus dipelajari, ya. Ibu Harti bertanya tentang IVA. Ya, IVA itu hanya screening sih, Ibu. Jadi kalau IVA itu kan hanya yang di permukaan yang bisa kelihatan yang kita angkat, ya. Tapi kan kita nggak tahu itu di dalamnya. Ya, makanya sebagai metode screening ya tentu ada kelemahannya. Ya, jadi tidak bisa secara apa ini digunakan untuk terapi, ya, karena dia hanya untuk menapis apakah ibu terkena kanker atau tidak. Nah, Ibu Arni Irawati bertanya tentang konsumsi tamofen. Tamofen itu obat anti hormon, Ibu. Jadi kalau dari tanaman itu
terutama fitoestrogen yang bisa digunakan ya untuk pengganti tamoxifen ya, tapi tentunya keputusan untuk mengganti obat ini tentu harus dikonsultasikan ya. Dalam produk-produk kita sepertinya kok tidak ada fitoestrogennya ya, tidak ada ya. Fitoestrogen itu contohnya apa? Kemangi ya, kemudian ada pada kedelai tapi yang organik ya Bu, itu punya kandungan fitoestrogen ya. Diet untuk penderita kanker payudara tadi sudah saya sampaikan ya Ibu ya, jadi seperti yang saya sampaikan, dietnya harus bervariasi, berserat, kayak serat, mengandung omega 3 yang tinggi tadi ya, lalu probiotik dan prebiotik ya. Pertanyaan Ibu Titin tentang apa bahaya kanker usus ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau dia bisa menimbulkan kegawatan kalau terjadi penyumbatan ya, lalu penekanan pada organ yang lainnya, perdarahan, bisa menyebabkan anemia dan lain-lain. Ya. Presentasi bisa diminta ya, biasanya juga saya bagikan kok. Kombinasi makanan terutama jus buah dan sayuran. Nah ini sebetulnya ada bukunya food combining itu ya. Dan sebetulnya jus itu kita harus hati-hati ya. Karena apa? Jus itu kan kita meninggalkan seratnya kadang-kadang. Ya. Kalau kita minum jus itu kan langsung kita sedot, langsung kita masukkan ke lambung. Ya, padahal berbeda dengan dikunyah. Dikunyah itu ada pencernaan dulu di mulut, ya. Lalu habis itu baru masuk lambung. Jadi jus itu minuman yang menurut saya kurang sehat. Karena apa? Tidak ada pengunyahan, ya, tidak ada interaksi dengan enzim pada mulut. Yang kedua, langsung masuk lambung sehingga kerja lambung itu berat, ya. Dan kalau kita salah mengkombinasikan itu malah bisa berabe kita ya, karena ternyata seperti tadi ya, ada kandungan bit misalnya nggak boleh sama wortel karena sama-sama dia tinggi oksalat misalnya ya. Ada pertanyaan dari Ibu Duar tentang pemberian usu untuk colon cleansing ya, bisa ya, bisa. Karena usu itu mengandung probiotik, mengandung bawang hitam ya. Ada pertanyaan dari Ibu Cecilia tentang derajat anaplasia sel. Derajat anaplasia sel itu kalau kita baca di laporan hasil pemeriksaan jaringan itu dia disebutkan sebagai grade, Bu. Grade berapa? Grade 1. Oh, grade 1 tuh berarti dia perilaku biologisnya nggak terlalu ganas ya. Itu menunjukkan perilaku biologis. Grade 2 dia agak ganas lah ya. Nah, lalu grade 3 dia sangat ganas ya. Jadi grade itu menunjukkan perilaku biologis dan kemiripan dengan ini sel yang normal. Semakin dia tidak mirip berarti dia semakin anaplasia istilahnya ya. Ada pertanyaan dari Ibu SAG Mariani tentang member yang terdeteksi benjolan di payudara lalu dilakukan biopsi namun dia takut. Nah, terus beliau konsumsi usu dan suba 10 box totalnya. Apakah dia harus segera konsul ke dokter atau bagaimana? Ya tetap harus dimonitor ya Bu. Pengalaman saya paling tidak monitornya itu kalau beliau nggak mau ya. Saya punya pasien kayak gitu. Jadi dulu waktu saya masih residensi itu ada seorang ibu, beliau karyawan di rumah sakit ya, kerjanya di laboratorium dari pagi sampai kadang-kala malam gitu, makanannya nggak sehat.
beliau itu udah konsumsi herbal, dan beliau pengen ngobati kanker payudaranya itu dengan herbal, tapi waktu saya rabah saya ikut sekarang ya keluar. Oh, pakai motor. Gak apa-apa. Ke itu aja ke MCD itu loh, nanti. Nah, ya, maaf sebentar terputus ya. Nah, jadi begitu ceritanya. Akhirnya ibu ini tuh mengkonsumsi herbal, terus saya suruh melakukan pemeriksaan, ya ternyata memang kankernya jenisnya itu yang ganas sekali ya. 1 bulan dia udah langsung besar gitu. Nah, dan herbal menurut saya akhirnya nggak bisa ngikuti gitu, karena ada jenis kanker yang cepat sekali sehingga herbal itu kurang kalau hanya herbal. Nah, dia sendiri gaya hidupnya nggak sehat, jadi saya takut. Akhirnya beliau operasi. Nah, lalu yang satunya kakaknya itu nggak mau sama sekali. Akhirnya di biopsi jarum nggak mau, di biopsi pakai peso nggak mau. Akhirnya hanya bisa saya monitoring dengan apa, USG, ya USG dan pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan CA karena waktu itu yang memungkinkan itu ya, itu ya. Nah, lalu pertanyaan yang lain ini ya mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi ya, karena waktunya juga sudah sore. Kita cukupkan ya acara kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Angga. Selamat sore, jangan lupa bahagia. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.